Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakif Adi dengan NIM 33030230082. Di sini saya akan menyampaikan tentang penafsiran akontario dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Penafsiran akontario adalah metode penafsiran hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan undang-undang dengan cara membandingkan suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Akontario juga dapat diartikan berlawanan atau kebalikan. Jadi, penafsiran akontario adalah penafsiran yang berlawanan terhadap teks hukum yang ada. Penafsiran yang berlawanan ini terjadi pada peristiwa yang diatur dalam undang-undang dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Untuk slide selanjutnya tentang definisi penafsiran akontario. Penafsiran akontario adalah teknik interpretasi hukum yang mengacu pada makna suatu ketentuan hukum berdasarkan ketiadaan suatu pernyataan di dalamnya. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan sebaliknya dari apa yang tidak dinyatakan dalam hukum. Seperti contoh kasus, ketika suatu undang-undang menyatakan bahwa pembunuhan dengan maksud membunuh adalah tindak pidana yang dilarang. Penafsiran akontario berarti pembunuhan tanpa maksud membunuh tidak termaksud dalam tindakan pidana yang dilarang. Untuk ketentuannya, penafsiran akontario dapat memberikan kejelasan dan mengurangi ambiguitas dalam interpretasi hukum. Metode ini juga dapat membantu memperluas cangkupan ketentuan hukum dan mencegah celah hukum. Untuk kritik, metode ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi jika asumsi yang digunakan tidak tepat. Selain itu, penafsiran akontario sering kali bergantung pada penalaran asumsi yang terlalu luas. Untuk slide yang ketiga, contoh penggunaan penafsiran akontario dalam keputusan hakim. Misalnya, dalam suatu kasus di mana undang-undang menyatakan bahwa setiap orang yang membawa senjata api ke dalam gedung pemerintahan dapat dihukum. Hakim dapat menggunakan penafsiran akontario jika undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan gedung sekolah. Dalam putusannya, hakim bisa berargumen bahwa karena undang-undang tidak mencakup gedung sekolah secara khusus, aturan tersebut tidak berlaku untuk situasi membawa senjata api ke dalam gedung sekolah. Karena itu, hakim dapat memutuskan untuk tidak menghukum terdakwa dengan mengacu pada prinsip akontario untuk menafsirkan undang-undang yang ada. Selanjutnya, tentang peraturan kontroversial. Misalnya, bayangkan jika suatu negara memiliki undang-undang yang melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah di tempat umum untuk melindungi privasi individu, namun undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan penggunaan teknologi serupa di keamanan bandara. Dalam situasi ini, hakim dapat menerapkan penafsiran akontario dengan menyimpulkan bahwa karena undang-undang tidak mencakup secara eksplisit penggunaan teknologi pengenalan wajah di keamanan bandara, larangan tersebut tidak berlaku untuk konteks tersebut. Dengan demikian, teknologi tersebut dapat diizinkan untuk digunakan di bandara meskipun kontroversial dalam konteks privasi. Yang terakhir, tentang doktrin hukum, menyatakan bahwa setiap perubahan dalam undang-undang harus disetujui 2/3 anggota parlemen. Namun, doktrin ini tidak memberikan panduan atau ketentuan khusus tentang perubahan kecil atau teknis. Dalam suatu kasus, hakim dapat menggunakan penafsiran akontario dengan menyatakan bahwa karena doktrin tersebut tidak secara eksplisit. Untuk slide yang keempat, cara menggunakan penafsiran akontario secara efektif.
Untuk menggunakan penafsiran a contrario dengan baik, perlu melakukan analisis yang teliti terhadap konteks dan tujuan suatu ketentuan hukum. Langkah-langkah yang dapat diikuti meliputi mengidentifikasi ketidakjelasan. Temukan ketentuan hukum yang ambigu atau membuat pernyataan tentang apa yang tidak diatur secara langsung. Yang kedua, melakukan penafsiran. Analisis ketentuan hukum tersebut dengan mempertimbangkan apa yang tidak dinyatakan secara eksplisit dan cari kesimpulan yang sebaliknya. Yang terakhir, perhatikan konteks. Pahami konteks dan maksud pembuatan hukum untuk menghindari kesalahan penafsiran. Untuk slide yang kelima, contoh kasus penggunaan penafsiran a contrario pada pasal 34 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Yang kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari. Yang ketiga, apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai waktu melahirkan. Untuk slide yang terakhir, kesimpulan. Penafsiran a contrario adalah alat penting dalam interpretasi hukum yang membantu memperjelas arti suatu ketentuan hukum berdasarkan apa yang tidak dinyatakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.